Yang bikin penasaran adalah ketika tahu bahwa orang Islam itu harus mengimani Nabi Isa. Oh, oke. Percaya sama Nabi Isa tuh. Ya. Tapi dia dulu kan sebenarnya Yesus. Nah, ini kok orang Islam juga percaya Nabi Isa. Dan kemudian orang Islam juga harus percaya dengan Injil. Nah, tapi kan masih bingung waktu itu Injil yang mana nih. Nah, kan ada Al-Quran, kenapa harus paham Injil? Nah, disitulah dari penasaran itu yang kemudian menjadikan pengen belajar Islam jadi lebih baik lagi. Kali ini kita nanti mau ngobrol-ngobrol dengan Ko Richard ya. Gimana ceritanya seorang chef lulusan luar negeri, terus kok bisa berpindah dari Katolik ke Islam? Ada yang maksa gitu kok? Nggak ada sih. Nggak ada? Terus ketemu ustadz gitu atau gimana? Jadi dulu mau pindah ke Islam itu karena pengen nikah aja. Oh, karena menikah? Oh. Kenapa saya pindah mau masuk ke Islam? Itu waktu saya pindah ke Islam itu saya merasa bahwa semua agama itu sama. Oh, oke. Jadi saya termasuk yang agnostik gitu. Jadi mau agama Katolik apa ya kalau itu cuma di KTP doang gitu loh. Oh. Nah, gitu. Bukan agnostik itu mah, aliran pluralisme ini berarti. Ya. Oh, jadi Ko Richard pada waktu masuk Islam itu karena menikah. Sebenarnya ya tidak ada salahnya orang masuk Islam dengan cara menikah, karena menikah itu adalah salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi pada waktu Ko Richard masuk Islam dan dengan menikah itu, Ko Richard pada waktu itu belum belajar Islam gitu ya. Ya karena lingkungan Islam di lingkungan pada saat itu ya Islam yang nggak sholat, nggak pernah baca Quran. Jadi di situ makanya yang lihat bahwa oh ya sama aja. Ini Islam juga kan cuma seminggu sekali. Oh, oke. Cuman Jumatan doang gitu. Wah, cuman beda-beda tipis di beda hari doang. Oh, beda. Gitu. Ya. Jadi belum tahu bahwa oh ternyata dalamnya Islam tuh seperti ini tuh masih belum tahu. Oke. Gitu. Karena juga lingkungannya juga Islam juga tapi nggak pernah sholat kayak gitu. Yang bikin penasaran adalah ketika tahu bahwa orang Islam itu harus mengimani Nabi Isa. Oh, oke. Percaya sama Nabi Isa tuh. Ya. Tapi dia dulu kan sebenarnya Yesus. Hmm. Nah, ini kok orang Islam juga percaya Nabi Isa. Dan kemudian orang Islam juga harus percaya dengan Injil. Nah, tapi kan masih bingung waktu itu Injil yang mana nih. Nah, kan ada Al-Quran, kenapa harus paham Injil? Nah, disitulah dari penasaran itu yang kemudian menjadikan pengen belajar Islam jadi lebih baik lagi. Mantep. Berarti kemualafan Ko Richard ini sebenarnya ceritanya nggak panjang ya? Iya. Karena 3 tahun malah nggak sempat belajar tuh ya? Iya, betul. Banyak orang-orang begitu juga. Orang masuk Islam, menikah, oke, sudah masuk Islam, sudah menikah, tapi lupa belajar Islamnya dan lupa menjalankan Islamnya. Itu yang sangat disayangkan ya. Alhamdulillah Ko Richard diberikan izin untuk belajar Islam, sekarang menjadi seorang pengusaha restoran yang insya Allah juga merangkap sebagai ustadz gitu ya. Ya, tadi aja waktu lagi ngajarin bikin dimsum aja ada dakwahnya kan. Wah, keren. Masya Allah. Ya. Kira-kira keluarga gimana keluarga Ko Richard di Bogor semua? Keluarga orang tua ada masih yang ada? Di Bogor, ada di Jakarta ya. Oh, Jakarta juga ada. Papa mama di Bogor ya. Waktu menikah masuk Islam orang tua gimana? Waktu awal-awal rada menentang. Cuman Menentang. kemudian setelah belajar Islam sini dan melihat perubahan dari
akhlak dan punya akhlak gitu ya. Betul. Sehingga juga membuka pandangan orang tua yang dulu Islamnya mungkin jelek sudah mulai bagus. Bahkan sampai sekarang mama itu suka ngeliatin Yusuf Hamka. Masya Allah, keren. Padahal dulu sama sekali anti gitu. Oh gitu ya. Tapi sekarang hubungan dengan keluarga udah nggak ada masalah ya? Sekarang alhamdulillah udah berjalannya 5 tahun ini udah membaik. Apalagi udah punya cucu ya. Kalau udah cucu udah nggak luluh mah. Ada tapi ada yang nggak luluh ada. Ada yang nggak mau ketemu cucunya ada. Ada yang datang bawa bayi juga diusir ada gitu ya. Teman saya di Bintaro begitu. Masih ada yang begitu. Ya tapi ya tetaplah kita ya bersabar gitu ya. Tapi alhamdulillah keluarganya Kau Richard nggak ada masalah sekarang ya. Iya sekarang udah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Waktu pertama-tama menentang itu tapi kan nggak sampai diusir nggak segala macam nggak kan? Atau memang karena udah keluar karena udah menikah aja, ya? Keluar aja ya gitu. Tapi belum sempat dicoret dari daftar warisan kan? Belum lah. Oh belum ya. Alhamdulillah gitu. Ya tapi pertentangan keras waktu awal-awal ya ada. Pasti ada. Ya, tapi nggak seberat oleh teman-teman lah di sana lah ya. Gitu. Banyak teman-teman kita yang lebih masuk berat. Islam mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bahkan menyedihkan ya Kak ya. No, termasuk salah satu. keluar rumah bawa duit cuman noban. Tahu nggak noban? 20.000. Coba bayangin. Keluar rumah bawa uang cuma 20.000. Itu tuh orang ini. Tapi alhamdulillah ya, Allah jaga, sekarang Allah pelihara, bahkan sekarang Allah naikkan derajatnya. Masya Allah. Begitu juga dengan Kau Richard. Alhamdulillah sekarang juga dengan keluarga juga sudah tidak ada masalah. Kita yang sekarang ini, yang mantan-mantan mualaf ini, kita yang mempunyai tugas kok. Ya, memberikan pencerahan kepada orang tua kita. Karena banyak, ya ini terus terang aja ya. Saya-nya apa? Tan. Saya-nya tan juga, ini sama-sama setan. Banyak orang-orang tua kita yang memang karena, ya kita tahu ya dulu pada zaman mungkin orang tua mereka yang di Indonesia ini menjadi kelas yang dibedakan oleh penjajah gitu. Karena dibedakan itu jadi pandangan masing-masing kelompok ini agak kurang begitu harmonis gitu ya. Jadi yang mungkin orang tua kita, mungkin nenek kita memandang Islam atau Muslim itu kurang begitu menyenangkan lah buat mereka gitu ya. Bahkan saya pernah mendengar juga saudara saya juga yang bilang Islam kan agamanya orang miskin. Nah, betul, rata-rata begitu. Ada ya? Coba lihat tuh di lampu merah banyak yang ngemis-ngemis orang Islam katanya. Ya di sini kan karena kita nih negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Lah coba di Meksiko yang ngemis itu orang apa? Ya betul. Atau di Brasil cobalah yang masuk penjara itu orang-orang mana? Gitu. Jadi bukan karena agamanya gitu, tapi kan karena ya memang di dalam satu negara atau lingkungan yang besar ya. Di Amerika dulu gimana? Ada masalah nggak? Nggak ada kan masih kafir. Oh iya benar. Jadi belajar sononya. Tapi maksud saya di sana Islam kan sekarang sedang bertumbuh nih. Ya, tapi waktu itu belum ada girohnya di sana. Belum ada ya? Iya, belum ada. 2000 berapa ke sana? 2002. Oh 2000. Iya. Setahun setelah WTC dong. Pas WTC 2001. 2001 kan WTC. Ada, iya. 2002 baru datang. Enggak, pas WTC itu. Berarti 2001. 2001 ya. Oh, oke, 2000 berarti udah 2000. Karena pas WTC itu saya udah di sana. Oh, berarti ke Amerika 2000. Terus kemudian kejadian WTC. Nah, setelah WTC itu kan Islam jadi berkembang di Amerika. Ya kan? Orang dibilang yang ngebom itu katanya tapi orang saya waktu itu masih dalam sisi yang Islamic teroris. menganggap. Karena kan framingnya kan waktu itu kan ke sana. Iya, betul. Nah, kalau orang yang mencari baru dapat girohnya. Nah, pada waktu itu posisinya masih yang di sebelah situ. Yang masih menganggap Islam teroris. Betul. Gitu ya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Ya, orang Amerika. Media ya. Iya, media Amerika lah. Bukti ya. Iya. Nah, pas kejadian WTC itu gimana? Pengalaman dulu waktu di sana? Nggak terlalu impactnya signifikan karena kan saya berada di sana. Iya, okay. itu nggak maksud saya melihat kejadian-kejadian di sana ada nggak orang Islam yang mungkin dipersekusi atau apa gitu ada nggak? Wah, itu saya kurang tahu. Ya mereka soalnya ya pagi kerja pulang malam udah gitu aja. Oke. Iya.
Ya tapi kan bener ya, setelah WTC itu jadi orang jadi Nah, penasaran. tapi pandangannya waktu itu ya ada yang penasaran, ada yang akhirnya Islamnya kena framing. Oh, oke. Ya makanya begitu ketika saya mau menjadi muslim karena ada kejadian WTC kan banyak orangnya, lu mau jadi teroris? Oh, jadi teroris. Iya gitu. Itulah ya, kekuatan media. Kekhawatiran awal-awal tuh kayak papa, adik-adik itu bilang, ini mau jadi teroris ya gitu. Itulah ya. Makanya itulah yang harus kita luruskan sekarang di sini. Betul. Teroris itu sebenarnya ya boleh dibilang tidak ada hubungannya dengan Islam. Islam, betul. Kalau mereka teroris yang menggunakan atau mengucapkan beberapa ayat Quran atau bahkan berteriak Allahu Akbar, kita jangan buru-buru menganggap Islam mengajarkan itu gitu. Karena kan banyak juga kasus kayak penembakan yang orang Kristen juga banyak, tapi mereka nggak dicap teroris kan? Iya, betul. Di Amerika paling banyak ya? Iya. Kenapa sih gitu? Karena kan senjata kan legal. Bebas. Enggak, tapi motivasinya mereka nembakin sekolah apa? Murid-murid sekolah tuh apa sih? Ya itulah mungkin yang namanya dengan kurangnya akidah atau ilmu kali ya. Nah, kebanyakan main game gitu kayaknya. Ya, karena yang nembak kan masih muda kan. Pengen praktek gitu ya. Iya. Gitu. Makanya game memang bisa memberikan dampak positif untuk kreativitas anak bisa. Tetapi juga lebih banyak dampak negatifnya juga bisa ya. Kalau di Amerika negara bebas begitu, gara-gara game bisa nembakin anak-anak sekolah. Karena apalagi di sana senjata bisa dibeli bebas gitu ya. Mengerikan gitu ya. Yang begitu nggak dicap teroris tuh ya. Ya itu enggak nih ya. Enggak ya. Kalau waktunya baru tuh. Nah, dia baru kencar. Ya, makanya Masya Allah, mari kita berpikir secara rasionalis. Jangan semuanya apa yang ada di media itu kita percaya mentah-mentah gitu ya Pak ya. Termasuk kan juga di agama Islam itu ternyata agama yang kita harus berakal dan ya harus rasional kan. Ya. Akal dulu ya, Iya. imannya nomor 2. Sama-sama lah. Oh, sama-sama lah ya, oke. Ya, tapi maksudnya kita nih yang sudah sempat di luar Islam, terus kita mengenal Islam, terus kita tahu bagusnya Islam di mana, indahnya Islam di mana, itu yang harus kita juga sampaikan gitu Pak. Ya, buat teman-teman kita yang muslim lainnya. Juga buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum muslim. Sekarang saya bilangnya jangan non muslim lah, belum muslim. Ya. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Jadi jangan kita menjudge suatu agama kalau kita belum mempelajari ya, ajarinnya ya. Kalau kita menjudge dari pelakunya, kayak saya dulu, nunggunya 7 tahun. Kelamaan. Ada yang cuma 7 hari. Baru. Iya. 7 tahun belajar baru. Ada yang cuma 7 hari kemarin masuk Islam ada. Tapi 7 tahun begitu jadi, udah kayak 25 tahun. Allah. Enggak lah, biasa aja. Enggak, karena dulu saya melihat dari pelaku. Bukan dari ajarannya gitu. Nah, karena kita orang-orang kadang-kadang tidak mau masuk ke dalam ajarannya dulu, tidak mau melihat apa sih ajarannya gitu. Orang hanya melihat yang pelakunya di luar. Benar. Menilai bahwa oh ini nggak benar ajarannya. Seperti juga yang di WTC pasti saya yakin. Yang saya baca ya, ada salah satu ya pengalaman saya kan itu. Pada awal-awal melihat Islam itu ke situ. Nah, cuman kan yang menggelitik orang kalau teroris kok ada beberapa muslim juga baik. Nah, gitu. Kalau ajarannya keras harusnya teroris semua gitu. Teroris semua gitu. Tapi kenapa kok ada beberapa muslim justru yang baik terus masih bisa, bukan masih ada kali, banyak kali muslim yang baik. Teroris itu berapa persen sih dari populasi Islam? 0,000 sekian persen gitu. Dan itu nggak cuma di Islam aja, di semua agama saya yakin ada pasti ya, cuma jumlahnya kan memang tidak signifikan gitu. Artinya kita harus memandang sesuatu ya jangan mengeneralisasi ya, betul. Ya yang begitu ya, menjadi semua dianggap sama gitu, jangan. Menikahnya tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2015 itu. Oh, tapi udah jauh dari waktu sekolah di sana ya. Jauh. Jadi ya udah cukup lama itu sih, udah 15 tahun ya rentang waktunya. Nah, jadi ini dulu orang punya pandangan Islam teroris, istrinya muslim. Itu udah qadarullah itu. Ya, terus akhirnya jadi muslim. Masya Allah, kita nggak pernah tahu ya. Iya, betul.
Dulu kita membenci apa, malah sekarang kita jadi yang kita benci gitu ya. Tapi jangan pernah ngejudge orang lah. Ya. Karena setiap orang tuh punya prosesnya. Nah, betul. Iya, betul. Baik, Ko Richard, ini mohon maaf saya udah makan waktunya nih. Nah, ini Ko Richard ada pelanggan yang harus dilayani nih ya. Jadi saya nggak bisa lama-lama nih ngobrol sama Ko Richard nih, Masya Allah. Ko Richard, terima kasih banyak waktunya. Saya mendoakan supaya restoran Ko Richard ini sukses, ramai ya, dan barokah. Yang penting barokah ya, Ko Richard ya. Yang penting barokah. Nah, juga mohon doanya buat Ko Richard juga selalu istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin ya.